Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pangeran Kubang buat saudaraku semua yang telah bergabung dengan cara Pangeran Kubang. Alhamdulillah kita kembali dengan vlog terbaru. Nah, berbeda, biasanya kita menceritakan tentang keindahan Kabupaten Limau Kota dan daerah Mudia. Sekarang kita bercerita tentang sejarah. Seperti yang kita lihat makam Haji Piobang. Nah, Haji Piobang ini atau bernama asli Haji Abdurrahman. Mengapa bernama Haji Piobang? Karena berasal dari Nagari Piobang, Kabupaten Limau Kota, ya, Sumatera Barat. Beliau adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Sumatera Barat yang telah berjuang mendirikan syariat Islam di ranah Minangkabau atau di Provinsi Sumatera Barat. Dan beliau berjuang itu yang berhubungan dengan Perang Padri. Nah, bagaimana kondisi makam beliau? Kita lihat ke dalam. Pecinta channel Pangeran Kubang, kita sudah berada persis di pemakaman pahlawan kita. Seperti kita lihat, Muhammad Amin bergelar Tuanku Haji Piobang, merupakan Panglima Perang Padri Limau Kota, ya. Ini makam beliau. Dan di sebelahnya ini adalah Muhammad Arif, ajudan Tuanku Haji Piobang. Jadi ini adalah makam pahlawan kita yang sangat berjasa dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia dan ikut berjuang dalam Perang Padri di Kabupaten Limau Kota. Tentu kita tidak asing lagi dengan Perang Padri, ya. Perang Padri ini pemimpin besarnya adalah Tuanku Imam Bonjol, dan ini memang perang yang dilatar belakangi oleh konflik antara tokoh adat dengan tokoh agama, dan juga sangat berhubungan erat dengan perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Ya, pecinta channel Pangeran Kubang, bagaimana sebenarnya tokoh Haji Piobang ini, tentang sejarah beliau, asal usul beliau. Nah, kita akan menanyakan kepada salah satu tokoh pemuka masyarakat di Nagari Piobang ini. Nah, siapakah beliau dan bagaimana cerita beliau? Tetap ikuti perjalanan channel Pangeran Kubang dalam meliput sejarah tokoh Haji Piobang. Ya, pecinta channel Pangeran Kubang, seperti janji kita tadi, kita akan mewawancarai salah satu tokoh penting yang tahu banyak, ya, tentang perjuangan tokoh pahlawan kita yang bernama Haji Piobang. Nah, siapa beliau? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Sebelumnya, Pak, perkenalkan saya Edward, orang Nagari Kubang, Pak. Nah, ingin mengetahui tentang banyak mengenai tokoh pahlawan kita yang bernama Haji Piobang. Nah, sebenarnya siapa tokoh Haji Piobang ini, Pak? Nama asli beliau siapa dan mengapa sampai diberi nama Haji Piobang? Oh, gitu. Iya. Baiklah. Sebelumnya nama Bapak siapa? Saya nama Haji Hadis Haji Latif. Hadis, ya. Hadis Latif. Haji Hadis Latif. Asli Piobang. Asli Piobang. Tapi berusaha di Jakarta. Dari tahun 60 saya Jakarta sampai 2005. 45 tahun, Pak, ya. Jadi pekerjaan saya di sana membimbing ibadah haji dari Jakarta. Tapi sekarang sudah tua. Iya. Kembali ke kampung lagi. Iya, menghabiskan masa tua di kampung, Pak, ya. Jadi hari tua saya pergunakan di kampung. Alhamdulillah, bersama keluarga, Pak, ya. Baiklah, kalau menanyakan soal Haji Piobang, Iya. sebetulnya Haji Piobang ini ada 3 orang yang tersohor, yaitu Haji Sumani, Haji Sumani, Haji Miskin, Haji Piobang. bertiga, Pak, ya. Ya, Haji Sumani itu daerah Sumani, Haji Miskin di daerah Pandai Sike, Haji Piobang di sini. Pandai Sike, Kabupaten Agam. Ya. Jadi sejarahnya begini. Haji Piobang ini nama aslinya Muhammad Amin. Muhammad Amin, Pak. Ya, Muhammad Amin, anak dari seorang pejuang namanya Muhammad Abdurrahman. Muhammad Abdurrahman. Abdurrahman anaknya, dia suku Petopang.
dan ibunya si Kumbang. Iya. Jadi lahirlah nama Muhammad Amin. Jadi waktu kecil udah kelihatan arahnya seorang tokoh gitu ya. Jadi sama orang tuanya saya dimasukin sekolah ke Priaman dulu, tingkat SD lah gitu. Iya. Tamat SD itu diteruskan ke sekolah agama di sana. Jadi setelah tingkat SMP, tamat SD Priaman, pulang kampung di Piobang ini. Jadi dia lama-lama di kampung, akhirnya membuat surau, diasah mengaji oleh orang tuanya, Iya. Abdul Rahman. Jadi Abdul Rahman ini sangat sayang sama Muhammad Amin ini, sehingga anak tunggal gitu. Jadi setelah dididik sekian lama, akhirnya setelah dewasa dinikahkan dengan orang Ketianyi, orang Gando. Yang Gando. Setelah menikah dengan putri Ketianyi ini, melahirkan seorang anak yang namanya Matu Air, Matu Ayi. Ya, Matu Ayi. Jadi Matu Ayi ini dibesarkan sekitar umur 8 tahun. Matu Ayi ini Haji Muhammad Amin ini pergi naik haji ke Mekah dengan kakaknya dan anaknya, jadi 3 orang, kakaknya laki-laki. Jadi sampai di Mekah, orang sudah melaksanakan ibadah haji, dia juga ikut. Tapi selesai ibadah haji, orang-orang pada pulang kampung, dia nggak mau pulang, meneruskan pelajarannya di Mekah. Iya. Sebab pelaksanaan agama Islam di kampung ini jauh berbeda dengan pelaksanaan di Arab. Itu yang dia pelajari. Iya. Akhirnya setelah sekian tahun di Mekah, ya tingkat aliyah lah gitu. Waktu itu antar suku di Mekah itu saling pengaruh mencari masa. Iya. Suku ini ini. Jadi saling pengaruh ini, jadi kelihatan lemah lah. Jadi dalam keadaan lemah ini, orang-orang luar dari Prancis, Inggris, Belanda, Rusia ingin masuk. Jadi dalam lengah ini akhirnya keduluan oleh Inggris. Napoleon masuk, akhirnya jatuhlah ke tangan batalion Turki. Dari Turki terus ke Arab. Sampai di Madinah, tersebarlah berita bahwa mobilisasi harus dilaksanakan. Sehingga Muhammad Amin ini diwajibkan militerisasi lah. Jadi semuanya 3 orang nih. Jadi ketemunya 3 orang ini waktu dia wajib militer ini. Oh, wajib militer. Iya, jadi rupanya Haji Muhammad Amin, Haji Miskin, Haji Usmani ini sudah ada juga di Mekah. Jadi karena wajib militer 3-3-nya nih. Jadi itulah, mulailah belajar bagaimana mempergunakan senjata gitu ya, menghadapi musuh. Rupanya Haji Muhammad Amin ini setelah haji itu, setelah ibadah haji, dia langsung nama Haji Muhammad Amin. Iya. Tapi disebut juga Muhammad Amin yang mana? Muhammad Amin dari Piobang. Oh gitu. Jadi dipendek aja Haji Muhammad Amin Al-Piobangi. Nah, begitu juga yang lain, ada Syekh Yasin Padangi, pokoknya dari mana asalnya dikasih nama kampungnya. Jadi Haji Muhammad Amin ini dalam pelaksanaan menghadapi pertempuran melawan tentara Napoleon ini, dia agak pintar sedikit, sehingga di mana saja perperangan dia selalu di garis depan. Yang paling besar jasanya waktu Napoleon ini berangkat dari Madinah menuju Mekah, itu Haji Piobang ambil inisiatif. Kalau sekiranya tentara ini masuk ke kota Mekah, pasti Masjidil Haram ternoda, Ka'bah akan rusak. Iya. Maka dengan inisiatif dia pindahkanlah dari perjalanan, pindahkan ke Taif, satu kampung di luar, ya sekitar 300 km dari Mekah.
Nah, disitulah pertempuran. Jadi disinilah jasanya Haji Piobang ini. Terhindarlah Masjidil Haram dari pertumpahan darah. Jadi setelah itu lantaran dia berjasa diangkatlah jadi panglima pengawal istana kerajaan. Itulah. Jadi setelah pertempuran demi pertempuran akhirnya sampai juga lah Napoleon ini masuk Mekah. Nggak bisa dibendung lagi. Dia tentaranya kuat. Akhirnya jatuhlah kota Mekah ke dalam Napoleon. Dan banyak tokoh-tokoh Arab ditangkap dan tokoh orang-orang yang berasal dari luar negeri termasuk Indonesia dipulangkan ke negara masing-masing. Haji Muhammad Amin ini dipulangkan bersama 3 orang tuh, Haji Miskin, Haji Ismania melalui Batavia. Iya. Dari Batavia diberangkatlah ke Teluk Bayur. Dari Teluk Bayur baru menetap dulu di Bukit Tinggi. Akhirnya kompaklah bertiga itu bagaimana? Kita bikin aja surau di Kota Tua Bukit Tinggi. Di sanalah dia mengembangkan Islam. Iya. Jadi Islam yang tadinya banyak selewengan, berjudian, perkosaan, minum tua, minum apa, itu diberantas. Akhirnya lama-lama banyak pengikutnya. Alhamdulillah. Cuma yang sedihnya orang yang berpihak ke Belanda Banyak juga. kurang senang. Oh gitu. Kurang senang sebab pengaruh dia nggak ada lagi. Orang biasa minum tua itu diberantas, sama buah ayam apa itu diberantas. Akhirnya orang-orang yang anti permainan itu jadi terpojok. Iya. Akhirnya bagaimana ya akhirnya mengadulah ke Belanda. Di Belanda seakan dapat dunia runtuh lah gitu, dapat berita bagus. Akhirnya diketahuilah di situ bahwa banyak oknum-oknum dari pemangku adat yang masuk ke Belanda, yang tapi berupa oknum yang adatnya aslinya tidak berubah. Iya. Nah, jadi ulama-ulama situ tuh banyak yang dari Batu Sangka, dari Riau, dari Tapanuli Selatan, pokoknya berkembang lah. Makin berkembang, makin terpojok lah orang-orang ini. Akhirnya dibilang lah Belanda, kami sudah payah sekali. Nah, akhirnya dikasih cara oleh Belanda. Kamu bisa menangkap Haji Piobang ini, dibayar dengan upah yang mahal, dan kasih jabatan yang tinggi. Siapa yang dapat membunuh dan menangkapnya. Akhirnya makin gencar-gencar gitu, terpecahlah perang Padri. 1861. Jadi murid-murid dari Haji Piobang ini termasuklah Tuanku Nerenceh, Harimau Selapan, Imam Bonjol. Imam Bonjol ini murid dari Haji Piobang. Jadi Imam Bonjol ini murid Haji Piobang. Murid Haji Piobang. Oh, saya kira sebelumnya ini justru Tuanku Imam Bonjol yang memimpin. Soalnya begini, komandan ajudan itu Haji Piobang ini salah satu. Salah persepsi. Begitu. Jadi suatu ilmu yang sangat bagus bagi saya nih, Pak. Iya. Jadi gitulah jadinya. Jadi makin dekat pertempuran sehingga Haji Piobang ini ambil inisiatif pergi ke Malaka, ambil senjata di sana melalui Jambi, dari Aceh melalui Tapanuli Selatan, tidak pernah ketangkap. Ini jadi 16 tahun Belanda menghadapi Haji Piobang ini. Jadi setelah pecah perang Padri ini makin payah Belanda. Berapa kali pertempuran, akhirnya bikinlah markas besar. Jadi diangkatlah Imam Bonjol sebagai panglima. Haji Piobang nggak mau dia jadi panglima. Saya jadi ahli strategi aja. Orang-orang mengharapkan Haji Piobang ini lah dipusatkan Padri ini. Tapi Haji Piobang bilang Piobang ini gampang dijamah musuh, rata. Kalau Bonjol berbukit-bukit, nah, maka di Bonjol lah dipusatkan. Nah, dan lantaran Bonjol diangkatlah Imam Bonjol sebagai panglima. Oh gitu. Jadi pemimpin perang Padri ini sebenarnya Imam Bonjol atau Imam Bonjol. Imam Bonjol. Tapi ahli strateginya Haji Piobang. Oh begitu.
Berarti kita perjuangan Padang Padri ini berhubungan sekali dengan Nagari Piobang. Piobang. Ya. Jadi ahli strateginya di sini. Ah. Nah, Ya, pecinta acara Panggung Kubang, ini suatu ilmu yang sangat luar biasa bagi kita. Ternyata ahli strategi dalam perang Padri ini adalah Haji Piobang. ya. Ya. Dilanjutkan ya. Iya, Pak. Nah, waktu perang menghadapi Bonjol itu 3 tingkat. Tingkat pertama kalah Belanda. Iya. Tambah dia markas bawah, markas pusat, markas atas. Markas pusat ini markas tengah maksudnya. Jadi sampai di markas tengah ini makin banyak juga Belanda. Akhirnya dimintalah dari Batavia pasukan secara besar-besaran untuk mencapai markas yang paling atas. Iya. Akhirnya jatuhlah Bonjol itu ke tangan Belanda. Nah, ketangkaplah Imam Bonjol. Iya. Imam Bonjol ditangkap dan Haji Piobang juga lolos sendiri. Nah, Imam Bonjol tangkap dibawa ke Batavia, dari Batavia dibawa ke Manado. Akhirnya di Manado lah wafatnya Imam Bonjol. Diungsikan ke Manado. Diungsi ke Manado. Kalau Haji Piobang sendiri? Haji Piobang kembali ke kampung. Ah. Bikin surau lah di sini. Di ada Surau. padang sana, di kaki bukit ini. Masih ada surau tuh? Enggak habis. Jadi situlah bikin surau. Jadi mendidik masyarakat ini, kumpuh ini ke agama yang benar. Lama-lama banyak juga lah pengikutnya. Iya. Tapi lama-lama kecium juga oleh Belanda. Di mana Haji Piobang nih melalui antek-anteknya. Akhirnya dikasih Belanda tadi itu siapa yang dapat membunuh Haji Piobang bahaya ini. Akhirnya ada kaum hitam namanya. Kaum hitam itu dari banyak oknum adat. Kaum hitam ini yang dipelopori, jadi biasa jadi algojo dia tuh. Dikirimlah ke sini. Dapat malam subuh, waktu malam dia sampai ke surau tuh. Jadi disitulah ditungguin Haji Piobang mau sholat subuh turun, dipancung. Astagfirullah. Pancung putus kepalanya dari belakang. Sedang sholat itu? Termasuk juga ajudannya Arif dari orang bersih. Itu dipancung juga? Ya. Sedang sholat itu? Dibunuh. Sedang sholat itu, Pak? Ya. Sedang sholat itu? Haji Piobang enggak. Sedang apa? Ambil uduk, mau turun. Akhirnya putuslah kepalanya tuh. Jam-jam 3 lah gitu ya. Sebelum subuh lah. Jadi begitu putus kepalanya, dipotong Pak, diambil kepalanya, dikasih tali, digantung di pohon limau. Jadi menunggu hari terang, dibikinlah unggun. Unggun itu untuk menghangatkan badannya. Jadi udah diam-diam, udah agak terang-terang dikit itu, dilihatlah Haji Piobang di daun batang limau, geleng-geleng kepalanya. Bergerak sendiri? Iya, seakan-akan orang tahlil. La ilaha illallah, kayak itulah. Takut jadinya. Algojo-gojo tadi. Nanti udah siang hari dibawa kepala itu dibawa ke rumah istrinya. Iya. Istrinya kan di sini, seketianya. Nah di situ kesal rupanya. Dia ada langsung bendirnya, bertumbuk dia langsung. Iya. Jo kepala Haji Piobang. Tapi bukan kepala yang pecah, langsung yang pecah. Aduh, kuasa Allah. Masih ada langsung begini. Di mana lesong tuh, Pak? Di kampungnya, di kampung istrinya. Tapi tidak dirawat. Tidak dirawat. Nah, itulah kelemahan kita. Iya, makamnya Pak, mohon maaf Pak ya. Kondisi makamnya juga Ya, memprihatinkan. itu Pak. sudah berapa kali renovasi itu donatur. Itu dulu. Padahal ini kan sebenarnya aset sejarah yang harus kita jaga. Gitu. Itulah lucunya. Itu masih mending yang bagus. Itu bagusnya dulu gini tuh. Dulu waktu jurnalis Kamil, Rektor UNAN meninggal, itu ada upacara di sini, dihadiri oleh Bupati Alis Merajo. Iya, Alis Merajo pada waktu. Nah, jadi saya disuruh baca doa. Jadi sebelum baca doa saya sampaikan tokoh bagi kami adalah sekarang ini jurnalis Kamil, seorang profesor, rektor, tapi bagi kami itu tokoh yang kedua. Tokoh yang pertama adalah Haji Piobang, yang makamnya masih memprihatinkan. Jadi itulah mohon kepada Bapak Bupati supaya ini dapat dianggapi. Ya tentunya harapan juga bagi Bapak, karena ini akan ditonton oleh para petinggi kita kan, mungkin harapan Bapak untuk makam Haji Piobang ini silakan Bapak sampaikan. Ya, gitulah. Jadi setelah turun dana, akhirnya Bupati Alis Merajo
mengharap itu. Sebelumnya lebih memprihatinkan lagi. Iya, Nah, sekarang udah mendingan lagi. Tapi sampai sekarang perawatannya begitulah. Iya, ada Ya, banyak semak tadi Jadi kebersihannya gitu. saya sebagai Juru pelihara lah gitu ya. narasumber lah Narasumber. dari Haji Piobang, Sirah Haji Piobang ini mengharapkan kepada masyarakat turun tangan lah. Sebab saya lihat kalau Hatta dulu dikunjungi orang dari Jawa, saya bawa ke Batu Ampah di kampungnya, diminta foto Hatta. Ini kecil sekali. Aduh, bagi kami Hatta begini, besarnya Pak. Jadi di situ tampak kelemahan kita, kurang memperhatikan pahlawan-pahlawan. Iya. Jadi untuk selanjutnya kita hidupkanlah. Ini aset sejarah bagi Piobang. Inilah harapan saya supaya dapatlah memperhatikan ini. Jadi perawatan ini masih dibutuhkan. Jadi kalau turun tangan gitu, saya sudah menyediakan kotak amal tuh di warung itu. Iya. Dianjurkanlah pada masyarakat kalau dari luar kalau mau ziarah gitu tolong isi itu untuk perawatan. Iya. Ini lampu aja kami udah susah bener. Itu kemarin udah berganti-ganti. Nah itulah sejarah singkat dari Haji Piobang yang dapat saya sampaikan. Ini keturunannya masih ada Pak Haji Piobang? Nah adalah anaknya yang Matuaye itu meninggal umur 8 tahun di Mekah. Laki-laki. Anak beliau berapa orang? Satu orang Oh, juga. umur 8 tahun meninggal. 8 tahun meninggal di Mekah. Itulah. Jadi keturunan tidak ada, cuma yang sejarah tuh tinggal lesung yang pecah dulu lagi. Kalau yang lainnya itu sudah saya ambil dari macam-macam tuh. Kebetulan saya pembimbing haji, banyak bicara dari di Mekah. Iya. Sama orang Turki, sama orang Arab. Nah, itu di situlah saya gali-gali bahwa dia tuh seorang yang ahli strategi lah. Jadi sejak tahun berapa Bapak sudah mengetahui tentang riwayat Haji Piobang ini? Saya udah kumpul-kumpulkan dari arsip nasional, ini kumpulkanlah dari mahasiswa lain, dari tetangga-tetangga sini yang mengetahui sejarah dikumpulkan. Itulah, jadi banyak anak-anak IAIN yang ambil tesis, ini juga saya apakan. Berarti Haji Piobang ini telah diangkat menjadi pahlawan nasional Pak ya? Diharapkan gitu. Belum menjadi pahlawan nasional sekarang? Belum. Padahal beliau adalah tokoh di balik Tuanku Imam Bonjol Pak ya? Cuma ini ya, lantaran Imam Bonjol mengharapkan di sini dipusatkan. Iya. Nah, kalau di sini dipusatkan dia jadi panglima. Tapi lantaran Imam Bonjol diangkatlah Imam Bonjol. Berarti Haji Piobang ini ada hubungannya dengan Perang Padri. Apakah ada hubungan juga dengan PDRI Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini 1821 sampai 1837. Kan jauh sebelum PDRI. PDRI kan baru. Berarti waktu masa Haji Piobang ini belum ada bandara Pak ya, lapangan pacu pesawat terbang belum ada di sini. Iya. Itu Pak ya. Itulah. Iya. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak ya sudah menyediakan waktu Bapak dan berbicara tentang riwayat sejarah dari tokoh pahlawan kita yang bernama Haji Piobang. Iya. Tetapi masih pahlawan dari masyarakat Ranah Minang Pak ya. Iya. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia mengangkat Haji Piobang ini menjadi salah satu pahlawan nasional juga Amin. Pak. Karena perjuangan beliau sangat luar biasa gitu kan. Dan beliau juga salah satu tokoh yang berperan penting dalam Perang Padri Pak ya, karena bukan pahlawan nasional, malah di luar negeri iya, dihargai. di luar negeri dihargai, tetapi di Indonesia sendiri belum diangkat jadi pahlawan nasional. Sangat sayang sekali sebenarnya gitu kan. Dan juga pecinta channel Pengarang Kubang, kita kaum muda, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Ranah Minang, masyarakat sekitar Kabupaten maupun kota terutama sekali, mari kita kenal lebih jauh tentang tokoh pahlawan kita Haji Piobang, dan mari kita sama-sama berjuang agar Haji Piobang ini diangkat menjadi salah satu pahlawan nasional Pak ya. Karena perjuangan beliau sangat tinggi dan luar negeri pun sudah menghargai beliau, tetapi masa kita Indonesia yang justru tanah kelahiran beliau belum mengangkat sebagai pahlawan nasional Pak ya. Oke. Ya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan channel Pengarang Kubang. Kita sama-sama doakan Bapak Hadis, Bapak Haji di sini tetap diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi amal juga bagi Bapak yang telah menceritakan Pak ya. Amin. Dan mungkin juga kita sama-sama mempunyai harapan para generasi muda, terutama mungkin bagi para pemuda di sekitar kita, lebih
ingin mengetahui tentang perjuangan Haji Piobang ini Pak ya. Iya. Ya, tetap ikuti perjalanan channel Pangeran Kubang. Terima kasih juga kepada Adi Arkan yang telah meluangkan waktunya dalam vlog kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.